Italia adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan, terkenal dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang kuat, dan pemandangan alam yang indah dan cerita horornya. Berikut adalah 10 hantu Italia versi Jawara Channel. Nomor 1. Azzurina. Hantu Azzurina adalah salah satu legenda hantu paling terkenal di Italia. Ia berasal dari kisah nyata seorang anak bangsawan yang menghilang secara misterius pada tahun 1375 di Castello di Montebello, Emilia-Romagna. Berikut penjelasan lengkapnya. Profil hantu Azzurina. Nama asli, Guendalina Malatesta. Julukan, Azzurina artinya, si biru kecil. Asal, Castello di Montebello, Italia. Tahun kejadian, 1375. Jenis hantu, restless spirit, roh anak yang gentayangan. Ciri-ciri Azzurina, seorang anak albino, kulit dan rambut putih. Karena pada masa itu albino dianggap terkutuk, ibunya mewarnai rambutnya gelap. Namun karena pigmen tubuhnya, rambut itu tampak kebiruan, maka ia dijuluki Azzurina. Ia hidup terkurung di kastil karena takut diserang masyarakat. Saat bermain di lorong bawah tanah kastil, ia menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi. Sifat hantu Azzurina, tidak menyerang, tetapi kehadirannya membuat suasana mencekam dan sedih. Dipercaya masih mencari jalan pulang, atau mencari bonekanya. Terikat dengan tempat kejadian Castel Montebello, menjadikannya hantu residual yang muncul di waktu dan tempat tertentu. Kesimpulan, Azzurina adalah hantu tragis, bukan jahat, yang menjadi simbol kesedihan, ketidakadilan, dan kesepian. Ia adalah roh anak kecil yang tak pernah mendapatkan kedamaian, dan kini menghuni lorong-lorong kastel tempat terakhir ia terlihat. Nomor 2. Beatrice Cenci. Salah satu tokoh nyata yang berubah menjadi legenda hantu paling terkenal di Italia. Kisahnya penuh tragedi, darah, dan dendam, hingga arwahnya dipercaya masih gentayangan sampai sekarang. Sejarah singkat Beatrice Cenci, lahir 1577, Roma, Italia. Keluarga bangsawan Cenci. Ayah, Francisco Cenci, dikenal kejam, keji, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Beatrice hidup dalam ketakutan. Ayahnya, Francisco, dikenal brutal. Ia menyiksa istri dan anak-anaknya, bahkan diduga memperkosa Beatrice sendiri. Ketika Beatrice mencoba melapor, tak ada yang percaya, karena keluarga mereka bangsawan kaya dan berkuasa. Akhirnya, bersama ibu tirinya, Lucrezia, dan saudara lelakinya, Giacomo, Beatrice merencanakan pembunuhan terhadap sang ayah. Mereka berhasil, Francisco dibunuh saat sedang tidur di villa terpencil dan mayatnya dibuang agar terlihat seperti kecelakaan. Namun rahasia itu terbongkar, mereka ditangkap, disiksa, dan akhirnya dihukum mati oleh gereja dan negara Vatikan, meski rakyat Roma bersimpati pada Beatrice. Ia dieksekusi di jembatan Sant'Angelo, Roma, pada tahun 1599, saat usianya baru 22 tahun. Legenda hantu Beatrice Cenci. Sejak hari kematiannya, muncul cerita bahwa arwah Beatrice gentayangan. Setiap malam tanggal 11 September, tanggal eksekusinya, sosok wanita muda berbaju putih terlihat berjalan di atas jembatan Sant'Angelo, membawa kepalanya sendiri, simbol eksekusi penggal. Wajahnya terlihat sedih, namun damai, seakan menuntut keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Beberapa orang yang melihatnya merasa dada mereka sesak atau menangis tanpa sebab. Jenis hantu, roh penasaran, restless spirit. Hantu korban ketidakadilan. Ia tidak jahat, tapi dipercaya tetap gentayangan karena mati muda dan tidak memperoleh keadilan dari hukum manusia. Beatrice Cenci adalah simbol abadi dari penderitaan perempuan, ketidakadilan hukum, dan bagaimana kekuasaan bisa menutupi kejahatan. Kini, ia menjadi hantu tragis paling dihormati di Roma. Nomor 3. Lucrezia Borgia adalah sosok sejarah nyata dari Italia yang hidup di era Renaissance, namun namanya kerap dikaitkan dengan legenda kelam, racun, dan misteri hingga ia dijuluki wanita berwajah malaikat berhati iblis. Profil sejarah singkat, lahir tanggal 18 April tahun 1480, Roma. Wafat tanggal 24 Juni tahun 1519, Kota Ferrara. Ayah, Paus Alexander ke-6, Rodrigo Borgia. Mengapa ia terkenal dan dianggap menyeramkan? Keluarga Borgia dikenal haus kekuasaan, kaya, dan tak ragu menggunakan kekerasan serta racun untuk menjatuhkan musuh politik. Lucrezia dituduh walau tak terbukti secara sejarah.
Legenda hantu Lucrezia Borgia. Di beberapa tempat bersejarah, terutama di Kastil Ferrara dan Biara San Sisto, warga dan penjaga mengaku melihat sosok wanita anggun berpakaian zaman Renaissance, berjalan pelan sambil membawa botol atau cawan. Aroma bunga bercampur racun menyebar sebelum ia muncul. Kadang terdengar bisikan lembut memanggil nama pria yang berbeda-beda. Hantu ini diyakini sebagai Lucrezia, yang gentayangan karena rasa bersalah atau dendam tak terselesaikan atas semua tragedi hidupnya. Jenis hantu, roh wanita bangsawan yang terikat masa lalu. Campuran antara hantu tragis dan hantu penggoda. Tidak selalu menyerang, tapi kehadirannya membuat suasana dingin, sepi, dan tegang. Meski sejarah modern berusaha membersihkan nama Lucrezia sebagai korban politik, bayangan mistisnya sebagai wanita racun tetap hidup dalam cerita rakyat Italia. Nomor 4. La Dama Bianca, legenda paling terkenal di Italia dan juga dikenal di banyak budaya Eropa. La Dama Bianca, wanita putih, jenis hantu, roh wanita berpakaian putih yang gentayangan karena tragedi cinta, pengkhianatan, atau kematian tidak wajar. Ciri-ciri legenda La Dama Bianca, ia digambarkan sebagai wanita cantik, berpakaian gaun putih panjang, muncul di kastel tua, jembatan, atau jalan sepi. Ia sering terlihat menangis atau berdiri diam, kadang berjalan perlahan tanpa suara. Dalam beberapa cerita, ia menampakkan diri kepada pria, kadang untuk memperingatkan bahaya, kadang untuk membalas dendam, tidak selalu jahat, tapi bisa menjadi roh pembalas bila gangguannya dibangkitkan. Pesan di balik Dama Bianca. La Dama Bianca adalah simbol cinta yang dikorbankan, penderitaan perempuan, dan roh yang tidak tenang karena kematian tak adil. Nomor 5. Matilda, sosok legendaris yang dikenal sebagai hantu paling terkenal di wilayah Tuscany, Italia. Kisahnya penuh dengan intrik, hasrat, dan balas dendam, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sejarah kelam kastel abad pertengahan ini. Legenda Countess Matilda. Menurut legenda, Matilda, yang merasa kesepian dan tertekan dalam pernikahannya, mulai mengundang pria-pria muda ke kastel untuk menghiburnya. Setelah menghabiskan malam bersamanya, para pria ini dibunuh dengan cara dijebak melalui pintu jebakan yang mengarah ke sumur penuh pisau dan pecahan kaca. Kematian mereka yang misterius akhirnya menimbulkan kecurigaan di kalangan penduduk setempat. Ketika rahasia Matilda terbongkar, penduduk yang marah menyerbu kastel dan menghukumnya dengan mengurungnya di menara yang kemudian dikenal sebagai Torre dei Diavoli, atau Menara Iblis. Ia dibiarkan mati kelaparan di sana sebagai hukuman atas kejahatannya. Penampakan hantu. Hingga kini, banyak pengunjung dan penduduk lokal yang mengaku melihat penampakan sosok wanita berpakaian putih di jendela menara tersebut. Hantu Matilda sering digambarkan sebagai wanita cantik yang tampak sedih, seolah-olah mencari penebusan atas dosa-dosanya di masa lalu. Nomor 6. Biara Monte Cassino, salah satu biara Benediktin tertua dan paling bersejarah di Italia. Bukan hanya dikenal karena nilai religius dan arsitekturnya, tetapi juga karena kisah-kisah penampakan dan hantu yang menghantui tempat ini selama berabad-abad. Sejarah singkat: Monte Cassino didirikan oleh Santo Benedictus dari Nursia sekitar tahun 529 Masehi di atas reruntuhan kuil Apollo kuno. Beberapa kali dihancurkan dan dibangun kembali, termasuk hancur total oleh pengeboman sekutu pada 1944 saat Perang Dunia II. Selama ratusan tahun, biara ini menjadi pusat spiritual, budaya, dan ilmiah Katolik. Kisah-kisah hantu di Monte Cassino. Arwah para biarawan. Setelah kehancuran biara pada 1944, banyak tentara dan warga melaporkan melihat siluet para biarawan berjubah hitam berjalan di koridor yang hancur dan reruntuhan. Mereka tidak berbicara, hanya berjalan pelan dengan kepala menunduk, atau kadang terdengar mendaraskan doa dalam bahasa Latin. Nomor 7. Suster Lucia. Hantu Suster Lucia di Biara Santa Chiara. Pada abad ke-17, seorang biarawati muda bernama Lucia di Napoli meninggal secara misterius setelah menghilang dari kamarnya di Biara Santa Chiara selama 3 hari. Tubuhnya ditemukan kaku dengan tangan terikat dalam posisi doa dan mulut terbuka lebar seolah menjerit. Sejak itu, para suster sering mendengar suara tangisan, nyanyian Latin lirik, dan langkah kaki tanpa tubuh di malam hari. Mereka yang bermalam sendirian di biara kadang melihat wanita berjubah hitam dan wajah pucat berdarah berjalan pelan ke arah mereka, lalu menghilang. Nomor 8. Bianca, seringkali disebut sebagai Bianca Malaspina, adalah tokoh utama dalam legenda menyeramkan yang terkait dengan Castello Malaspina di Fosdinovo, sebuah kastil abad pertengahan yang terletak di wilayah Lunigiana, Tuscany, Italia.
Legenda tragis Bianca Malaspina. Bianca Maria Aloysia adalah putri dari Giacomo II Malaspina, Marques Fosdinovo, dan Maria Grimaldi. Pada pertengahan abad ke-17, ia jatuh cinta pada seorang pelayan istana, sebuah hubungan yang dianggap tidak pantas oleh keluarganya. Sebagai hukuman, ayahnya memaksanya untuk masuk biara. Namun, Bianca menolak untuk menjadi biarawati dan dia terus menjalin hubungan dengan kekasihnya secara diam-diam. Ketika hubungan mereka terungkap, ayahnya memerintahkan pembunuhan kekasihnya dan menghukum Bianca dengan cara yang kejam. Ia dikurung hidup-hidup di dalam ruang bawah tanah kastil bersama seekor anjing dan seekor babi hutan, simbol kesetiaan dan pemberontakan. Selama bertahun-tahun, pengunjung kastil mengaku melihat penampakan sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang, diyakini sebagai arwah Bianca yang tidak tenang. Penemuan arkeologis dan penampakan. Selama renovasi kastil, ditemukan kerangka manusia bersama tulang belulang anjing dan babi hutan di ruang bawah tanah, yang memperkuat kerangka Bianca dan dua hewan lainnya. Nomor 9 Lucita, adik kecil Suster Lucia. Biara tua di Bukit Napoli itu dikenal dengan satu aturan tak tertulis. Jangan pernah berdoa sendirian di kapel saat malam. Suster Lucia, biarawati paling muda, belum genap 6 bulan tinggal di sana. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, ia memutuskan pergi ke kapel kecil untuk menyelesaikan rosarionya. Langkah-langkah kakinya menggema di lantai marmer. Suasana gelap dan dingin, hanya lilin-lilin altar yang menyala redup. Saat sedang berlutut dan berdoa, terdengar suara kecil di bangku belakang. "Suster, bolehkah aku berdoa bersamamu?" Lucia menoleh. Ada anak kecil berjubah putih, kerudungnya kebesaran, menutupi sebagian wajah. Di tangannya tergenggam rosario kayu, dan senyum tipis terpulas di bibirnya. Lucia heran, tapi menjawab lembut, "Tentu, adik manis. Siapa namamu?" Gadis kecil itu duduk di sampingnya dan mulai mengikuti doa dengan suara pelan. Tapi semakin lama, suara itu berubah jadi serak. Napasnya berat, dan saat Lucia menoleh lagi, wajahnya terlihat jelas di cahaya lilin. Kulit abu-abu pucat, mata kosong, dan luka bakar melepuh di leher. "Aku belum sempat menyelesaikan doa terakhirku," bisiknya. "Bantu aku, sebelum api datang lagi." Lilin-lilin tiba-tiba padam, udara membeku. Ketika cahaya kembali menyala, anak itu menghilang. Tapi di lantai dekat altar, rosario kayu hangus tergeletak, dan lantai tempat gadis itu duduk hangus membentuk jejak kecil seperti lutut dan telapak tangan. Catatan dari biara, Lucieta, calon biarawati usia 9 tahun, tewas dalam kebakaran kapal tahun 1793 saat sesi pengajaran doa. Jenazahnya ditemukan dalam posisi berlutut, memegang rosario, doa belum selesai. Nomor 10 Penyihir Triora. Triora adalah sebuah desa tua di pegunungan Liguria, Italia Utara, yang terkenal sebagai desa penyihir karena menjadi lokasi perburuan penyihir paling kejam di Italia pada akhir abad ke-16. Sejarah singkat Triora, kota penyihir. Tahun-tahun 1587 sampai tahun 1589, terjadi krisis kelaparan parah di Triora. Warga desa mulai mencari kambing hitam dan menuduh para wanita tua sebagai penyebabnya, dengan alasan mereka bersekutu dengan iblis. Lebih dari 30 perempuan dituduh sebagai streghe penyihir disiksa, dan ditahan dalam Casa delle Streghe, rumah penyihir. Beberapa di antaranya tewas dalam penjara atau eksekusi rahasia. Pengadilan ini dicatat dalam arsip inkuisisi gereja. Legenda hantu dan supranatural di Triora. Suara jeritan di malam hari. Konon di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, suara tangisan dan jeritan perempuan terdengar dari bekas ruang penjara bawah tanah. Anak-anak penyihir. Beberapa cerita menyebutkan bahwa anak-anak dari para tertuduh juga disiksa atau mati kelaparan. Arwah mereka dipercaya masih berlarian di gang-gang sempit, tertawa kecil lalu menghilang saat didekati.